Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rahim Firmansyah dengan NPM 2412 01 13 31. Saya saat ini berada di kantor hukum dengan Abang Rahmat Perdana Raswanto. Izin Bang mewawancarai seputar tentang konstitusi di Indonesia saat ini. Siap. Pertanyaan pertama Bang ya. Menurut Abang, mengapa konstitusi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Karena di sana ada beberapa alasan pokok. Gitu. Satu, sebagai dasar dan sumber hukum tertinggi. Gitu. Konstitusi menjadi pedoman tertinggi dalam tata usaha suatu negara. Yang kedua, menentukan bentuk dan sistem pemerintahan. Gitu. Konstitusi menetapkan apakah negara berbentuk republik atau monarki, itu fungsinya. Ya. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan. Konstitusi mengatur agar kekuasaan tidak berpusat pada satu pihak saja. Dengan adanya pembagian kekuasaan, itu fungsinya. Ya. Mengapa konstitusi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara? Ya, itu alasannya. Oke. Lanjut Bang, pertanyaan kedua. Apakah konstitusi Indonesia saat ini sudah cukup menjamin perlindungan hak asasi manusia? Kalau ditanya apakah konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen sudah cukup menjamin perlindungan hak asasi manusia, yaitu jawabannya di sini ada dilihat dari dua sisi dulu. Oke, satu secara normatif di atas kertas, yang kedua secara praktik kenyataan di lapangan. Itu ya, kalau salah satu contoh amandemen khususnya sudah memuat jaminan HAM yang sangat lengkap: hak hidup, berpendapat, hak beragama, dan memperoleh pendidikan, hak kerja, hak atas rasa aman hingga atas lingkungan hidup. Itu ya, kesimpulannya di sini ya itu tadi, konstitusi Indonesia sudah cukup menjamin perlindungan HAM secara normatif, tetapi tantangan terbesar ada pada implementasi dan penegakan hukumnya. Lanjut Bang, pertanyaan yang terakhir. Oke, siap. Apa peran strategis advokat di masa depan untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia? Pertama, advokat berperan sebagai penegakan keadilan dengan memastikan setiap warga negara termasuk kelompok lemah mendapatkan akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Itu. Yang kedua, advokat menjadi kontrol sosial dengan pengawasan praktik kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip demokratis dan konstitusi, misalnya melalui review atau gugatan terhadap kebijakan yang melanggar rakyat. Itu. Yang ketiga, advokat dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konstitusionalnya sehingga rakyat semakin sadar hukum dan mampu menggunakan politik serta hak hukumnya secara bertanggung jawab. Ya. Oke Bang. Singkat padat jelas ya. Bang. Oh iya Bang. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.